Saya ingin melakukan wawancara terkait tema pendidikan saat ini dan masa akan datang. Apakah Bapak bersedia? Baik. Sebelumnya Bapak izin merekam. Pertanyaan pertama, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia? Oke, saya jawab pertanyaan nomor 1 dulu ya. Pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia? Nah, teknologi yang berhubungan dengan pendidikan yaitu yang jelas-jelas kan internet atau YouTube ya. Nah, itu di internet atau di YouTube itu banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari dari situ. Kita cari apapun ada. Itu sampai spesifik, sampai sekecil-kecilnya ada. Karena banyak sekali orang di seluruh dunia ini yang mengupload ilmunya masing-masing ke YouTube. Karena memang kan cari penghasilan juga dari YouTube kan. Jadi mereka itu saling ngupload ilmunya masing-masing ke situ. Jadi kita cari apapun bisa kita cari di situ. Sampai cara pakai bukaan kaleng itu aja ada gitu. Jadi sampai spesifik banget gitu. Nah, itu bisa cari di situ apapun ya. Terus mengatasi kesenjangan akses pendidikan ya. Jadi ke pendidikan yang tidak bisa diakses dalam arti misalkan kekurangan biaya untuk sekolah atau gimana, kita bisa belajar dari situ, dari internet dan YouTube itu yang jawaban nomor 1. Lanjut, pertanyaan kedua, apakah kurikulum pendidikan saat ini sudah relevan dengan kebutuhan industri dan bagaimana peluasan kurikulum tersebut? Sekarang jawaban pertanyaan nomor 2. Apakah kurikulum pendidikan saat ini sudah relevan dengan kebutuhan industri 4.0 dan bagaimana perluasan kurikulum tersebut? Oke, saya coba jawab. Tentang industri 4.0 ya. Apakah pendidikan kita sudah sesuai dengan itu? Belum, karena Indonesia memang belum menjalankan belum menerapkan industri 4.0 itu. Jadi tentunya pendidikannya juga belum gitu. Jadi kalau mau itu diperluas ke arah untuk menerapkan industri 4.0 itu berarti harus diarahkan ke sana. Jadi di pendidikan itu harus diajarkan tentang Internet of Things, tentang artificial intelligence, tentang machine learning, tentang robotics, tentang big data, tentang cloud computing, tentang cyber physical system, tentang augmented reality dan virtual reality. Begitu. Nah, kalau itu udah ya insya Allah kita bisa ke arah sana gitu. Oke, itu jawaban nomor 2. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana model pendidikan ideal di masa depan yang mengintegrasikan kemampuan akademik, keterampilan vokasional, dan karakter untuk menghadapi tantangan global? Oke, sekarang saya jawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana model pendidikan ideal di masa depan yang mengintegrasikan kemampuan akademik, keterampilan vokasional, dan karakter untuk menghadapi tantangan global? Nah, ini pertanyaan yang sulit nih ya. Tantangan global. Kalau saya rasa pendidikan di Indonesia itu pertama yang perlu ditingkatkan itu
isinya mata kuliahnya, kurikulumnya. Kurikulumnya itu banyak sekali mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi misalkan kuliahnya di jurusan yang bidang IT misalnya. Nah itu banyak sekali mata kuliah yang nggak kepake di bidang kerjanya nanti. Jadi si mahasiswa ini setelah lulus di lapangan kerja itu butuh apa, butuh bisa apa, itu banyak yang belum ada di pelajaran kuliahnya. Jadi di pelajaran kuliahnya tuh masih ada seperti fisika, kimia, bahasa Indonesia, kayak gitu-gitu itu masih banyak gitu. Dan itu bisa mungkin setengahnya mungkin ada mata kuliah yang tidak berhubungan dengan tantangan kebutuhan di tempat kerjanya nanti gitu. Nah, saya rasa itu dulu yang disesuaikan gitu. Jadi mata kuliahnya itu isinya diganti dulu, diganti dengan hal-hal yang akan dipakai di lapangan kerja tempat dia kerja nanti gitu, yang sesuai dengan jurusannya tentunya ya. Nah itu dulu gitu. Jadi itu disesuaikan supaya misalkan kuliah S1 misalnya, SKS-nya 160 SKS itu betul-betul isinya yang paling dibutuhkan nanti untuk di lapangan kerja nanti gitu. Nah itu dulu. Kalau itu udah sesuai, ya tentunya setelah lulus sekolah itu si pelajar ini jadi siap untuk kerja gitu, untuk tantangan di lapangan kerjanya dulu minimal sebelum nanti ke menghadapi tantangan global gitu. Tantangan global ya bisa juga dipersiapkan dari ketika dia sekolah atau kuliah ya, bisa juga disiapkan dari situ. Tapi ya tentunya setelah dia bekerja akan lebih terasah lagi ya, terarah lagi untuk menghadapi tantangan global. Jadi pendidikan masa depan yang di Indonesia ini saya rasa itu paling penting, mengubah kurikulumnya, isinya mata kuliah itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk dia kerja nanti. Itu yang saya rasa paling penting untuk sekarang. Itu jawaban yang nomor 3 ya.